Jadi kecerobohan berkaitan dengan bendera atau simbol negara itu menjadi satu kesalahan yang fatal. Kecewa dan sedih. Begitulah ungkapan hati masyarakat Indonesia jika bisa digambarkan ketika bendera dan kasus penghinaan yang lagi-lagi kembali terulang. Tapi kenapa negara-negara ini dengan sengaja mengejek Indonesia? Dan apa masalahnya? Lantas negara apa saja yang menghina Indonesia di pentas kejuaraan dunia? Berikut ini 7 negara yang menghina Indonesia di pentas kejuaraan dunia. Malaysia. Di tengah meriahnya pesta pembukaan SEA Games 2017 Kuala Lumpur, pemerintah Indonesia dibuat kecewa berat. Masih membekas diingatan, kala bendera sangsaka merah putih Indonesia dicetak terbalik pada buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Bendera Indonesia yang terbalik itu ada di bagian daftar negara peserta yang pernah menjadi tuan rumah SEA Games. Di bagian itu tertulis, Indonesia menjadi tuan rumah pada 1979, 1987, 1997, dan 2011. Kesalahan mencetak bendera hanya terjadi pada Indonesia. Sementara itu, bendera 10 negara peserta SEA Games lainnya tercetak dengan benar. Insiden yang terbilang memalukan. Bagaimana tidak? Negara sebesar Malaysia dengan pengalaman sangat banyak, yakni sebagai penyelenggara, bisa melakukan kesalahan sepele, namun berdampak dan bisa menjalar kemana-mana. Dubai. Mati segan, hidup tak mau. Begitulah pepatah yang bisa menggambarkan ekspresi para pemain timnas Indonesia saat panitia penyelenggara kualifikasi Piala Dunia salah memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di Stadion Uni Emirat Arab, Asnawi CS dibuat heran. Lagu kebangsaan yang diputar ternyata lagu kebangsaan negara Malaysia. Alih-alih memilih lagu Indonesia Raya, panitia pelaksana malah menyetel lagu kebangsaan Malaysia, yaitu Negaraku. Meskipun pihak panitia menyadari kesalahan dan memutar lagu Indonesia Raya setelahnya, namun publik Indonesia terlanjur kecewa karena menganggap hal tersebut sudah mengoyak jati diri bangsa. Vietnam. Drama dan kontroversi mewarnai final pencaksilat SEA Games 2021. Pada SEA Games 2021 Vietnam, pesilat Indonesia M. Hoiruddin Mustaqim melawan wakil Malaysia Muhammad Hairi Adib bin Azhar. Mustaqim sempat unggul 95-5, namun sayang semuanya berubah setelah satu tendangan Mustaqim mendarat ke wajah lawan. Padahal pertandingan hanya tersisa 4 menit. Situasi berubah menegangkan setelah salah satu staf tim pencaksilat Indonesia melakukan protes keras yang berujung kartu kuning. Mereka menganggap saat Mustaqim menendang, justru lawan seperti sengaja menunduk, sehingga kaki seperti mengenai bagian pipi. Kendati demikian, wasit tetap tidak bergeming. Mustaqim menerima pengurangan 10 poin, dan membuat ia harus kalah secara kontroversial. Singapura. Di balik kemenangan Indonesia pada semifinal Piala AFF kontra Singapura 2020 lalu, Coach Sinteyong dibuat meradang oleh panitia turnamen yang hanya menyediakan nasi kotak kepada pemain timnas Indonesia. Menurut Sinteyong, makanan seperti itu tidak cukup bergizi dan hal itu jelas sangat berpengaruh pada permainan anak asuhnya di lapangan. Memang saat itu pihak penyelenggara Piala AFF di Singapura sengaja menyajikan makanan dalam kemasan kotak demi mencegah virus corona. Hanya saja setiap orang hanya dijatah 1 kotak saja. Hal itu sedikit banyak membuat para pemain kekurangan nutrisi dan menghambat pemulihan di tengah jadwal turnamen yang padat-padatnya. Wajar kelelahan kini menjadi masalah yang dihadapi. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan asupan makanan yang bisa menjadi sumber energi para pemain. Inggris. Datang, lalu dipaksa pulang. Tim badminton Indonesia terpaksa mengundurkan diri dari ajang All England 2022.
Manajer tim Indonesia Ricky Subagja mengatakan tunggal putra Jonathan Christie, ganda putra Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, serta Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, dan ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu harus mundur dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia, All England 2021. Penyebabnya sepele. Tim Indonesia sempat satu pesawat dengan orang yang terpapar COVID dalam perjalanan ke Birmingham. Padahal seluruh tim sudah dinyatakan negatif, baik ketika tiba di hotel dan saat menjalani kembali tes COVID-19 sebelum pertandingan. Tak hanya itu, tim Indonesia juga sudah melengkapi 2 kali vaksin COVID-19 sebelum berangkat menuju All England. Bahkan di saat tim negara lain yang dinyatakan positif jelang kejuaraan bisa dites ulang, sementara Indonesia tidak. Pihak otoritas kesehatan Inggris tetap kekeh dengan peraturan. Pemain badminton Indonesia terpaksa mengalah dan pulang ke Indonesia setelah 8 hari menjalani karantina mandiri di Inggris. Thailand. Komentator sepak bola asal Thailand, Auttapon Kaitong, meminta maaf melalui Instagram setelah dianggap menghina Indonesia saat pertandingan kualifikasi Liga Champions Asia 2018 antara Chiang Rai United melawan Bali United di Stadion Singa. Kaitong mengeluarkan sejumlah pernyataan yang dianggap menghina Indonesia sepanjang pertandingan Chiang Rai melawan Bali United. Ketika ada pemain Bali United yang dilanggar, Kaitong menganggapnya sebagai diving dan mengatakan penipu dari Indonesia. Kaitong juga mengkritik desain kostum Bali United yang menggunakan motif sarung Bali. Menariknya, kritikan terhadap Kaitong kali pertama diungkapkan para netizen Thailand. Terus mendapat hujatan melalui media sosial, Kaitong akhirnya mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia dan para pemain Bali United melalui akun Instagram miliknya. Korea Selatan. Stasiun televisi asal Korea Selatan MBC dinilai telah melecehkan Indonesia pada acara pembukaan Olimpiade Tokyo 2021. MBC menjadi salah satu di antara stasiun televisi yang menyiarkan acara pembukaan ajang olahraga bergengsi itu. MBC memperkenalkan beberapa negara menggunakan ikon yang cukup sensitif, termasuk di antaranya yakni Indonesia. Saat pembukaan Olimpiade Tokyo berlangsung, MBC memperkenalkan tiap peserta menggunakan foto dan keterangan, sehingga dapat membantu pemirsa untuk mengenali tiap negara yang sedang disorot. Namun, hal ini malah memicu kontroversi. Setiap negara yang menjadi peserta Olimpiade Tokyo 2021 diperkenalkan kepada penontonnya. Akan tetapi, MBC dinilai tidak memperkenalkan sejumlah negara peserta terkait dengan reputasinya di ajang Olimpiade, termasuk saat memperkenalkan Indonesia. MBC justru memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, namun dengan GDP dan tingkat vaksinasi yang rendah. Pada bagian negara Indonesia misalnya, MBC menempatkan foto peta Indonesia di samping wajah atlet, namun penempatan titik berada di negara Malaysia. Tindakan yang dilakukan oleh MBC ini pun menuai banyak kecaman, tak hanya dari warga negara yang bersangkutan, melainkan dunia. Pasalnya, Olimpiade Tokyo 2020 adalah salah satu ajang olahraga yang paling bergengsi di dunia. Tentunya tak pantas apabila diselipi dengan guyonan atau bahkan informasi keliru di acara diplomatis sepenting ini. Jadi apa nih tanggapan kalian mengenai negara yang menghina Indonesia? Silahkan tulis di kolom komen ya. Thank you, update lovers!